Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 9, pada hari ini kita akan memulai pelajaran IPS untuk semester ganjil dengan metode daring karena kita dalam kondisi pandemi corona, sehingga tatap muka kita hilangkan dengan menggantinya dengan cara daring. Baik, untuk materi IPS di mana sekolah meminta kepada Bapak untuk mengajar, yaitu untuk kelas 9. Baik, kita langsung ke materi saja. Adapun materi kita untuk pertemuan pertama, yaitu kita akan memulai di bab 1, di mana judulnya adalah interaksi keruangan negara-negara Asia dan benua lainnya. Nah, di bab ini untuk pertemuan pertama, ya, di sini kita akan membahas ada 2 materi. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian benua dan samudra. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang proses terbentuknya benua. Nah, inilah 2 materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit. Kemudian setelah itu nanti ada soal yang akan Bapak berikan untuk mengerjakan. Baik, kita langsung saja kita bahas yang pertama dulu ini, yaitu menjelaskan pengertian benua dan samudra. Nah, ini pengertian benua dan samudra. Kita lihat dulu benua apa. Benua adalah, di sini dikatakan benua adalah merupakan bagian bumi berupa tanah atau daratan, ya. Jadi berupa tanah atau daratan yang di sini dikatakan sangat luas. Ya, saking luasnya sehingga bagian tengah daripada benua itu atau daratan itu tidak ada pengaruh angin laut, ya, tidak ada pengaruh angin laut secara langsung. Artinya apa? Daratan ini adalah daratan besar yang apabila di tengahnya itu tidak ada sama sekali pengaruh angin laut. Ini yang menyebabkan kenapa daratan-daratan benua itu curah hujannya sangat rendah, karena pengaruh angin lautnya sangat sedikit. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Ini gambar tentang benua, ya, daratan benua yang ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang benua di dalamnya. Itu yang pengertian benua, ya. Jadi bagian bumi yang berupa daratan yang sangat luas dan di tengahnya tidak mendapatkan pengaruh angin laut. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua adalah samudra. Nah, kalau samudra itu kebalikannya. Kalau tadi benua adalah daratan, samudra ini adalah air, ya. Air yang asin, nah, yang sangat luas juga. Jadi sama dengan daratan, sama-sama luas. Nah, untuk samudra itu adalah air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Ya, jadi benua tadi itu mengelilingi samudra ini, ya. Nah, itu yang namanya samudra. Jadi kalau kita simpulkan apa itu benua dan samudra, benua itu adalah daratannya, daratan yang ada di bumi ini yang luas, sedangkan samudra itu adalah air yang ada di bumi ini yang juga sangat luas. Nah, itulah pengertian antara benua dan samudra. Baik, paham ya? Sekarang kita lihat yang kedua. Ini adalah contoh samudra, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat materi kedua. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses awal terbentuknya benua dan samudra. Seperti kita tahu, kalau kita lihat benua dan samudra sekarang, itu kan ada berbagai macam. Nah, kita akan lihat bagaimana proses sehingga benua itu terbentuk. Kita lihat. Nah, di awal pembentukannya, di sini ada seorang ahli, ilmuwan, ya, ilmuwan dari Jerman namanya Alfred Lothar Wegener. Di sini dikatakan di tahun 1912, ya, 1912, dalam teorinya dia dikenal dengan istilah
teori apung benua ya. Jadi tolong diingat, Lothar Matthäus ini atau Lothar Wegener ini 1912 dia memperkenalkan sebuah teori namanya apung benua. Nah, apa itu isi teori apung benua? Dia atau Wegener ini mengatakan bahwa 200 juta tahun yang lalu ternyata benua yang ada sekarang itu ternyata pernah menyatu atau hanya satu benua di dunia. Nah, namanya benua Pangea. Nah, itu menurut teori Wegener. Jadi Wegener berpendapat bahwa 200 juta tahun yang lalu dalam teorinya apung benua, ternyata benua Pangea itu pernah atau daratan di dunia itu hanya satu dulu benua, yaitu namanya Pangea. Kemudian selain itu juga dikatakan samudra itu juga hanya satu, namanya Patalasa atau dikenal dengan Laut Tethys ya, Laut Tethys. Oke, itu pendapat Wegener. Sekarang kita lihat kelanjutan daripada teori apung benua. Nah, ini adalah Alfred Lothar Wegener. Inilah yang menemukan atau mengemukakan bahwa dulu benua itu hanya satu, samudra juga hanya satu. Jadi dia orang Jerman. Kita lihat selanjutnya. Nah, setelah itu benua Pangea dinamakan satu. Nah, menurut Wegener selanjutnya ya, bahwa ternyata Pangea itu terbelah jadi dua ya. Jadi benua Pangea ini hanya menjadi dua benua, jadi terbelah menjadi dua. Nah, satunya namanya benua Laurasia. Nah, benua Laurasia ini pecahannya itu bergerak ke utara, jadi bergeser ke utara. Sedangkan pecahan keduanya adalah benua Gondwana, itu bergeser ke selatan. Ya, jadi terbelah, terpisah ya. Jadi benua Pangea yang tadinya satu, kemudian terpecah menjadi dua benua. Satunya menjadi benua Laurasia, itu akhirnya bergerak ke utara, kemudian Gondwana itu bergerak ke selatan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dulu benua Laurasia yang bergerak ke utara. Nah, saat bergerak ke utara ya, akhirnya membentuklah sebuah dua benua. Namanya benua Asia dan Amerika Utara. Ya. Jadi benua Laurasia yang bergerak ke utara itu akhirnya membentuk dua benua, yaitu benua Asia dan benua Amerika Utara. Kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat yang Gondwana. Yang Gondwana yang ke selatan itu juga mengalami pecah ya, atau terpecah-pecah. Kita lihat benua Gondwana yang ke selatan, akhirnya yang pertama membentuk atau bergerak ke barat, itu membentuk sebuah benua namanya Amerika Selatan. Ya, jadi bagian barat artinya bergerak ke barat, pecahannya itu satu, itu hanya membentuk benua Amerika Selatan. Kemudian sisanya, nah ini Amerika Selatan ya, Amerika Selatan. Nah, kemudian selanjutnya benua Gondwana ini, nah, itu ada yang bergerak ke timur ya, ini bergerak ke timur, kemudian menjadi benua Afrika ya. Jadi Gondwana satunya bergerak ke barat, akhirnya membentuk benua Amerika Selatan. Yang bergerak ke timur pecahannya itu akhirnya membentuk benua Afrika. Nah, contohnya ini ya. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, di lain ada bagian-bagian benua atau pecahan benua Gondwana tadi itu membentuk daratan kecil-kecil, sehingga ada yang membentuk negara India ya. Nah, India itu di sini ya, bergerak ke sini ya. Nanti kita jelaskan bagaimana pergerakannya. Kemudian perkembangannya kita lihat yang Amerika Utara. Yang tadi Amerika Utara itu kan pecahan Laurasia yang ke utara. Nah, ternyata pecahan ini justru menyatu dengan Amerika Selatan yang bekas pecahannya Gondwana. Ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini Amerika Selatan tadi yang Gondwana, yang di sini adalah Amerika Utara. Ini pecahan Laurasia, ini pecahan Gondwana. Jadi terjadi sebuah apa ya, kok menyatu gitu loh. Yang tadinya itu menandakan bahwa itulah bumi bundar. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya. Laurasia yang utara tadi selain membentuk Amerika Utara, dia membentuk dua benua, yaitu Eropa dan benua Asia. Nah, ini Eropa dan Asia ya.
Nah, ini membentuk itu. Nih, Eurasia dulu namanya Eurasia, Eropa Asia. Ya, karena dulu Eropa itu bagian Asia. Kemudian berpisah membentuk benua sendiri namanya Eropa. Nah, itu proses perkembangan atau pecahan daripada benua Pangea pertama kalinya ya. Jadi ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Kita lihat pergerakannya. Nah, kemudian selain pecahan-pecahan yang ke barat menjadi Afrika, kemudian yang ke timur menjadi benua negara India. Nah, pecahannya ada juga yang terus ke selatan, bergerak ke selatan ini. Akhirnya itulah yang membentuk benua Antartika, ya. Nah, benua Antartika. Kemudian selain itu ada juga yang menjadi benua Australia. Nah, itu pergerakan Gondwana, ya. Selanjutnya, nah ini adalah benua Antartika yang dimaksud itu ya. Nah, kemudian ya bergerak ke selatan juga terus akhirnya menjadi Australia. Oke, sekarang kita lihat Pangea tadi. Nah, setelah terbelah-belah, nah ternyata Patalasa dengan terbelahnya itu akhirnya juga menjadi berbagai macam samudra yang ada. Jadi terbelah juga, jadi akhirnya membentuk samudra. Nah, Patalasa ini akhirnya membentuk 4 samudra. Ya, nanti kita lihat samudra apa saja di pembahasan selanjutnya. Oke, nah ini contoh benua Pangea, ya. Ini menyatu dulu, ya. Nah, nanti terpecah ini penjelasannya, ya. Kemudian akhirnya terbelah-belah seperti ini. Oke, ini kita lihat gambar pergerakan benua Pangea. Nah ini, ya, jadi bergerak. Ini tanda panah, jadi terpisah-pisah. Nah ini tadi Laurasia, ini Gondwana, akhirnya menyatu ya. Begitu juga Afrika yang menjadi ke barat tadi, kemudian India kecil. Nah, terus ke selatan Gondwana, yang terus ke selatan akhirnya menjadi Antartika, kemudian menjadi Australia. Itu pergerakan benua Pangea. Nah, ini yang India tadi begini, akhirnya lama-lama bergeser malah menyatu dengan benua Asia ya. Akhirnya membentuk negara di sini kecil pecahannya itu ya. Nah, inilah pergerakan benua Pangea setiap berapa miliar tahun yang lalu ya. Jadi mulai dari Pangea ini, kemudian terbelah menjadi 2, Laurasia dan Gondwana sama-sama bergerak. Kemudian Laurasia di sini tadi terbelah jadi 2, jadi Amerika Utara dengan Eropa Asia. Kemudian Gondwana yang ke selatan terpecah menjadi 5, ini ada Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Kemudian, nah ini yang sekarang terjadi. Inilah benua yang ada sekarang. Ini menyatu menjadi benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia. Kemudian ada negara India kecil sini dan Australia dan Antartika. Nah itulah akhirnya sekarang bumi seperti ini. Yang dulunya Pangea terbelah kemudian sampai begini. Oke, paham ya? Jadi itulah pergerakan benua ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Di sini Bapak akan menjelaskan bahwa teori apung benua yang dikemukakan oleh Wegener tadi tentu perlu pembuktian. Nah, dalam teori itu apung benua di situ dijelaskan berbagai bukti yang mengatakan atau mengemukakan bahwa benua itu memang pernah menyatu. Nah, inilah bukti yang diberikan kepada dunia sehingga banyak orang yang meyakini bahwa apa yang dikatakan teori apung benua itu benar. Kita lihat bukti pertama. Di sini dikatakan adanya kecocokan antara garis pantai benua yang berjauhan seperti Amerika Selatan dan Afrika. Artinya apa? Garis pantai itu sama, mirip, padahal benua ini berbeda, daratannya berbeda. Amerika Selatan itu ada di benua Amerika, Afrika juga di benua Afrika. Jadi ada garis pantainya itu ada kemiripan, ya. Kemudian yang kedua, adanya persamaan fosil hewan atau tumbuhan yang dipisah oleh samudra antar benua. Artinya apa? Di berbagai benua itu ada hewan yang sama. Nah, keberadaan hewan yang sama ini tentu menjadi bukti bahwa oh memang betul bahwa daratan itu pernah ada atau pernah menyatu.
karena tidak mungkin hewan ini pindah ke benua lain kalau tidak digerakkan oleh manusia. Nah, tapi dengan adanya fosil-fosil hewan yang ditemukan di masa lampau, akhirnya di situ dikatakan oh hewan ini antara benua satu ini sama. Jadi itu salah satu bukti yang diberikan oleh Wegener. Dan itu bisa kita terima ya, memang seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya batuan di pantai yang saling berseberangan antara benua. Artinya jenis batuan yang ada di pantai itu, nah itu juga sama ya, ada kesamaan sejenis. Oke, ini contoh yang gambar ya yang dikemukakan oleh pembuktian Wegener. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, adanya pendapat ahli lain mengatakan bahwa benua Pangai itu terpecah karena lempeng tektonik dan kemungkinan benua-benua akan menyatu kembali. Ini kan hanya penjelasan daripada ahli-ahli lain bahwa penyebab pecah-pecahnya tadi itu katanya karena lempeng tektonik ya, mungkin karena ada gempa apa segala. Dan banyak ahli memperkirakan bahwa di kemudian hari nanti kita nggak tahu bahwa benua itu akan kembali menyatu. Oke, itulah materi kita tentang benua dan samudra dan bagaimana proses terbentuknya. Nah, silakan dipelajari kembali ya, dipahami. Nah, setelah itu ada nanti tugas yang akan Bapak berikan. Nah, untuk pertemuan pertama ini Bapak akhiri, nah, yaitu setelah ini akan Bapak berikan tugas ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.